Assalamualaikum, selamat siang Putri. Selamat siang, Bumi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bumi. Alhamdulillah kalau begitu Putri. Oh iya Putri, kemarin Putri pernah menyampaikan ke saya ingin berkomunikasi tatap muka dengan saya. Betul itu ya Putri ya? Nggih, Bumi. Katanya mau sharing-sharing ya. Kalau boleh dan berkenan, Putri bisa menyampaikan apa yang ingin didiskusikan pada siang hari ini. Ya, begini Bumi, saya mau sedikit cerita. Ini bagaimana ya? Ini saya itu mempunyai murid, itu untuk tingkat kemandiriannya itu masih kurang cukup gitu. Padahal dia itu sudah masuk di kelas B gitu Bu. Yeah. Oh seperti itu. Kalau boleh tahu kasus seperti ini hanya terjadi pada anak ibu ini atau memang ada peserta didik yang lainnya Bu? Kalau boleh tahu. Untuk kasus ini sepertinya ini satu anak didik ini Ibu yang seperti ini, yang sudah masuk di padahal saya mandiri ya Bu ya. Nah, ini berarti harapannya dari Putri itu seperti apa dari anak yang ingin Putri sampaikan? Harapannya anak tersebut bisa mandiri tanpa ditungguin orang tuanya, bisa bermain dengan teman-temannya, bisa belajar secara mandiri begitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu ini, supaya kita lebih enak nanti ngobrolnya, diskusinya seperti itu ya Bu ya. Ini namanya Mbak Syifa. Oh Mbak Syifa. Jadi ini kalau saya tangkap berarti betul ya Ibu harapannya untuk Mbak Syifa ini kemandiriannya itu bisa terbentuk sehingga bisa sama dengan teman yang lainnya. Apakah betul seperti itu Putri? Nggih Bu Umi. Oh gitu. Ya, sejauh ini Putri kalau mengajar di kelas itu hanya Putri saja atau ada teman yang lain dalam pengampuan sehari-harinya? Dalam satu kelas itu hanya Putri saja atau ditemani salah satu guru? Hanya saya saja Bu dalam satu kelas. Hanya jenengan saja ya. Berarti di kelas jenengan itu berarti yang belum mandiri hanya Mbak Syifa ini ya? Nggih. Anaknya itu lebih ke pendiam dan suka ke mana-mana itu diantar sama orang tuanya seperti itu Ibu. Seperti itu. Jadi kalau boleh tahu sama orang tuanya. Ya, jadi gitu. sehari-harinya itu ketergantungan sama orang tuanya gitu. Gitu. Kalau boleh tahu, menurut Putri sendiri, faktor yang menyebabkan Mbak Syifa ini belum dapat lepas dari dari orang tuanya, terutama yang sering diantar oleh ibunya, itu faktor apa ya Bu ya? Di sini faktornya karena anak tersebut mungkin anak tunggal ya Bu ya. Jadinya dia sering dimanja, apa-apa itu dilayani, jadinya itu dari keterbiasaan itulah menjadikan anak itu
kemandiriannya belum berkembang. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti salah satu faktor utama menurut Putri itu emang dari orang tuanya ya. Nggih, Bu. Seperti itu ya, Putri. Betul ya, seperti itu ya. Faktor anak tunggal dari orang tua yang apa ya? Berarti kayak gimana ya? Karena satu-satunya nek bahasa Jawanya itu dieman-eman gitu ya, Bu ya. Nggih. Takut kalau kenapa-napa. Oh, gitu ya, Bu. Kalau itu, Bu, anaknya sendiri dengan respon dari teman-temannya. Biasanya kan kalau anak kecil itu, kalau yang lainnya ada temennya yang beda dengan yang lain itu kan biasanya diomongin ya, Bu. Bu, ini kok masih ditungguin terus ya? Nah, kira-kira respon dari anak tersebut pernah nggak ada yang ditanyain gitu sama teman-temannya, Bu? Sempat ada, Ibu. Pastinya temannya itu kalau melihat merasa iri nggih. Soalnya setiap harinya iri. itu anak tersebut itu melihat ibunya yang selalu ada di sampingnya Mbak Siva itu tadi. Jadi itu teman-temannya merasa aku juga pengen seperti itu mungkin nggih. Ya, agak repot juga ya, Bu, kalau temannya sudah mandiri, kemudian dia masih ditunggui, itu jadinya yang lain juga pengen ditunggui ya, karena memang anak-anak ya, Bu ya. Seperti itu. Kalau Putri sendiri, apakah sebelumnya pernah berkonsultasi dengan orang tuanya secara internal seperti itu, Bu, mungkin? Untuk berkomunikasi dengan orang tuanya sejauh ini mungkin sudah, Ibu. Mungkin dalam hal ini itu tadi Mbak Siva anak satu-satunya dan orang tuanya itu mungkin masih merasa khawatir, dan anak tersebut memang kalau dengan keterbiasaan itu menjadikan anak itu sulit gitu. Jadinya itu mungkin orang tua juga mencoba sedikit demi sedikit melalui proses gitu. Oh, berarti kalau saya tangkap di sini berarti Ibu sudah pernah berkonsultasi ya dengan ibunya Mbak Syifa ini? Iya, sudah, Ibu. Sudah. Tapi respon dari orang tuanya tersebut seperti apa, Bu? Responnya ketika Ibu menyampaikan itu? Responnya alhamdulillah diterima dengan baik, namun mungkin ya itu tadi ya, Bu, dia masih merasa khawatir atau masih merasa anaknya itu mungkin anak satu-satunya, jadinya dia itu Bu ya, ingin selalu ada di sampingnya mungkin ngoten, Ibu. Gitu. Oke. Ibu apakah pernah dalam 1 minggu itu anak tersebut pernah tidak ditunggui? Pernah tidak dalam 1 minggu itu anak tersebut tidak ditunggui ibunya atau neneknya? Gini, ya saya mencoba mencarikan solusi agar maksudnya sedikit by step. Namun anak itu memang sampai nangis kejer gitu. Cuma ya itu tadi. Oh, anaknya gitu ya? Iya, sampai nangis, dan kemudian ibunya padahal aslinya belum pulang, Ibu. Tapi saya mencoba, Ibu ikut tak suruh ada di sekitar lingkungan, masih di sekitar lingkungan. Namun ya itu tadi, masih masih anak itu memang masih belum bisa mandiri sepenuhnya gitu. Mungkin butuh proses kembali. Oh, gitu. Jadi dari anaknya sendiri ini ternyata itu ya, Bu, memang tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya ya, Nek. Saya perhatikan dari apa yang Ibu sampaikan. Betul seperti itu, Bu?
Nggih, betul Ibu. Karena itu tadi, Hmm. mungkin sudah menjadi keterbiasaan itu tadi dari orang tua selalu dilayani atau selalu apa namanya, Gitu. mana itu nggih. Oh gitu. Jadi kemandiriannya ya belum belum bisa terbentuk ya. Kalau boleh tahu pada awal-awal ketika masuk itu apakah dari sekolah tidak memberikan pemahaman atau pertemuan wali murid disampaikan kalau di sekolah ini orang tua tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan karena di sini ada penilaian tentang kemandirian, diberitahu kayak gitu, ada nggak Bu sebelumnya? Untuk sebelum masuk di awal tahun ajaran baru memang biasanya sudah diberikan pengertian seperti itu Ibu. Jadi anak pun sama orang tua kita bersama-sama biasanya kan memang di awal tahun ajaran baru itu kan masih didampingi orang tua Ibu kalau di TK itu nggih. Jadi itu di situ tuh kita biasanya menyampaikan. Nah, jadi orang tua dan anak pun biar bisa sama-sama memahami. Dan di situ kan nanti ibu guru biasanya dengan sedikit bercerita mengkisahkan tentang kemandirian anak itu tersebut. Oh gitu. Berarti kalau saya lihat di sini ya ternyata dari pihak sekolahan ya sudah menyampaikan itu kepada semua wali murid ya Bu. Tapi ini masih saja orang tuanya belum mau melepas anaknya sehingga anaknya jadi ketergantungan seperti itu. Betulkah seperti itu Bu Tri? Nah, kalau misalnya dibuat skala harapannya dari Putri itu, kalau di posisi sekarang, yang Mbak Syifa ini ada di skala berapa ya Bu? Kalau di 1 sampai 10 itu kira-kira kemandiriannya saat ini itu ada di skala berapa? Untuk kemandiriannya, Mbak Syifa ini menurut saya masih di skala 5. Ya karena itu, kalau ditinggal sama mamanya itu langsung nangis dia. Jadi belum gitu ya. Nah, harapannya Putri sekarang saat ini apa dari Mbak Syifa ini dari skala 5 harapan harapannya Putri? Harapannya untuk Mbak Syifa itu ini ya, agar bisa dapat mandiri walaupun nanti melalui proses gitu nggih. Karena apa namanya, Mbak Syifa ini kan sudah masuk ke kelas kelompok B nggih Bu nggih, agar tingkat kemandiriannya itu dapat tercapai. Contohnya kayak ini, seperti hal kecil saja untuk memakai sepatu, kadang gitu aja masih orang tuanya itu masih membantunya gitu loh. Kan harusnya ada apa ini namanya nggih, antara ibunya juga sama anak itu nonton. Oh ya, harapannya ada di skala berapa Bu? Dari 5 ke skala berapa Bu? Harapannya 5 ke 7 gitu sudah. Alhamdulillah. Oh 7 ya, harapannya bisa 7 ya, sudah bagus ya. Oke, kalau keseharian dari ibunya seperti apa Bu? Kesehariannya memang sebagai ibu rumah tangga atau memang ada pekerjaan lain seperti itu dari ibunya sendiri? Untuk kesehariannya ibunya ini memang ibu rumah tangga dan memang sehari-harinya itu memang di rumah, waktunya jadinya sama keluarga dan anak itu mungkin. Ya, jadi Gitu, karena memang sehari-hari di rumah ya Bu ya.
Nggih. Jadi dia lebih pengen bareng ya. Kalau saya catat nih tadi ya di catatan saya, pertama itu ibu menyampaikan bahwa faktor utamanya itu memang orang tua ya di sini ya. Terus apa ini ibunya punya rasa khawatir, lalu kemudian anak jadi ketergantungan karena apa dilayani seperti itu ya Bu ya. Nggih. Rencana ibu ke depan apa yang akan ibu rencanakan setelah tadi beberapa usaha yang ibu untuk Maaf Ibu, agak sedikit macet halo dan nggak begitu terdengar. Putri Boleh diulang Ibu Umi? rencana Putri sendiri ke depan ya rencana Putri ke depan seperti apa untuk anak Syifa ini agar bisa mandiri seperti teman yang lainnya. Rencananya saya pastinya bekerja sama dengan orang tua wali murid nggih Bu, untuk mencari solusi bagaimana cara Ya. agar tujuan kita nanti sebagai pendidik membuat anak tersebut itu dapat mandiri dan dapat tercapai. Walaupun nantinya butuh proses. Begitu Ibu. Oke. Kerjasamanya kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya Bu ya? Mendatangkan kembali atau seperti apa? Atau dengan cara lain bekerja samanya dengan wali murid seperti apa kalau saya boleh tahu Bu? Biasanya melalui pendekatan kita ngobrol bersama, kan orang tuanya kan sering ke sekolah Bu. Jadi kita bisa ngobrol, sharing, memberi motivasi agar anak itu mampu untuk mandiri. Oke Ibu, berarti rencana Ibu ke depan ini itu ya, kalau Ibu sampaikan tadi pengen ngobrol lebih intens, kalau saya tangkap ngobrol lebih intens, memberikan apa ini ya, ke anak, ke orang tuanya gitu ya. Kalau bagaimana enaknya supaya anaknya bisa mandiri dengan seperti teman-teman yang lainnya, kayak gitu ya Bu ya. Itu rencana Ibu ke depan berarti. Ya, lalu kira-kira dari rencana yang Ibu sampaikan ini dari rencana yang ingin dilakukan akan dilaksanakan kapan? Kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Mungkin bisa dalam waktu dekat ini Bu. Oke, bagus sekali sih Bu itu. Memang harus ada pertemuan internal dulu, disampaikan seperti apa yang jenengan ingin sampaikan tadi ya. Saya harap Ibu bisa melakukan itu dengan baik. Saya doakan semoga cepat berhasil ya. Nah, kalau misalnya masih belum bisa membuat Syifa mandiri, kira-kira alternatif kedua yang ingin Ibu lakukan apa kira-kira? Rencana apa? Alternatif kedua, pilihan rencana kedua yang ingin Ibu lakukan selain memanggil orang tuanya secara internal? Mungkin bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dengan anak didik lain yang ada di kelas, meminta bantuan agar teman-temannya itu memberikan pengertian pada anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat mandiri dan lebih percaya diri gitu, bisa diterima dengan teman-temannya gitu loh Ibu. Oke, rencananya bagus sekali Bu. Saya doakan semoga berhasil. Nanti di pertemuan kucing berikutnya saya harap bisa mendengar berita yang bagus dari pengalaman yang Ibu
lakukan ini ya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat saya juga ketika nanti saya mendapatkan murid yang demikian, saya bisa menerapkan apa yang Ibu tadi sampaikan kepada saya. Oke, mungkin itu Bu yang bisa kita obrolkan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat selalu buat Putri ya. Semoga berhasil rencananya tadi agar Mbak Syifa bisa lepas dari orang tuanya ketika ke sekolah, seperti itu ya. Lebih tepatnya mandiri dalam melakukan sesuatu di kelas, seperti itu ya Bu ya. Nggih, Bu Umi, terima kasih banyak. Sama-sama Putri, senang bertemu Putri. Assalamualaikum Bu Umi. Apa kabarnya Waalaikumsalam hari ini? Putri. Sesuai kesepakatan hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar kira-kira apa ya yang Bu Umi ingin sampaikan. Iya Bu, jadi gini, kemarin kan saya sudah WA ke Putri ya. Kita udah bincang-bincang sebelumnya. Jadi saya tuh punya murid seperti ini Bu. Dia itu mau ikut lomba. Aslinya anaknya itu punya potensi yang bagus. Ada 3 anak yang di kelas 6 itu yang bagus Bu. Orangnya baik pengetahuan, terus keterampilannya, sikapnya itu bagus sekali. Nah, suatu ketika kemarin itu ketika mau saya ikutkan lomba, anak ini kan saya latih ya. Tapi tiba-tiba ketika mau perlombaan itu berlangsung, anak ini tuh nggak berani tampil kayak gitu. Ya karena karakternya dia yang memang keras ya. Jadi kalau tidak mau ya tidak mau. Kalau sudah bilang tidak mau ya tidak mau gitu. Walaupun sudah latihan dengan bagus seperti itu. Nah kira-kira bagaimana ya? Saya tuh kesulitannya di situ Bu, membuat anak itu berani tampil, percaya diri. Apalagi untuk anak-anak yang kategori punya potensi yang bagus seperti 3 anak ini, seperti itu Bu. Jadi 3 anak ini tuh 2 perempuan, 1 anak laki-laki. Ini tuh anaknya pinter kalau di kelas saya, ya. Kelas 6 ini pinter nih menurut saya. Bisa apa aja, apalagi yang namanya Maulida itu selain juara kelas dia juga apa-apa itu bisa, nyanyi bisa, puisi bisa, terus kayak apa ya, lomba dia itu aslinya ya bisa, cuma ya itu tadi Bu, ketika mau lomba dia nggak berani tampil, itu Bu kendala saya. Halo Putri, dengar jelas suara saya? Halo. Halo Putri. Agak terputus-putus Ibu. Halo Bu Umi. Anaknya itu punya potensi Bu, tapi tidak berani tampil untuk ikut lomba gitu. Padahal sudah saya latih dengan begitu ekstra ya, tapi tiba-tiba di hari H karena rasa takut, khawatir seperti itu, akhirnya mentalnya itu down gitu, kayak takut-takut dengan sendirinya loh, timbul perasaan dihantui perasaannya sendiri, seperti itu kalau saya artikan. Untuk kesehariannya anak tersebut biasanya kalau di kelas itu bagaimana ya Ibu ya? Kalau keseharian anak yang di kelas itu contohnya seperti Maulida itu di kelas ya anaknya ya aktif Bu, berani, maksudnya dalam artian kalau sama anak-anak yang lain ya biasa aja, saya suruh di kelas untuk maju ke depan ya mau, ketika presentasi ya memang kalau dalam kelompoknya ya dia yang selalu berani tampil, unjuk gigi seperti itu. Tapi anehnya itu ketika lomba di luar itu Bu, ketika mau diajak untuk kompetisi di luar, anak ini tuh nggak berani gitu.
mungkin merasa minder gitu jadinya. Nah, iya, lebih minder gitu loh. Padahal kalau di dalam sekolahan itu ya anaknya itu ya kayak biasa anak-anak yang lainnya disuruh tampil dalam acara apa ini Isra Mi'raj itu ya mau menjadi MC ya mau menjadi apa itu membaca puisi di depan itu ya mau. Tetapi kalau seperti kemarin saya ikutkan FLS 2N lomba hitobah di MAPSI itu mau dilatih tapi bareng tahu nek mau lomba keluar itu langsung nggak mau Bu. Loh, kenapa kok nggak mau? Alasannya ya satu mabuk perjalanan, yang kedua nanti takut nanti kalau nggak hafal tiba-tiba blank. Karena dia itu bilangnya gini, saya tuh kalau udah blank itu apa aja itu udah nggak ingat lagi Bu, bilang gitu. Takutnya itu ketika dia nggak connect gitu loh Bu, sehingga itu takut apa ya? Takut takut nanti membuat kecewa. Dan di samping itu si anak ini itu gini orangnya kalau melakukan itu harus bagus, mungkin itu juga kali ya Bu, melakukan sesuatu harus bagus, kalau kompetisi itu ya harus menang, mungkin dari perasaan seperti itu loh dia jadinya kalau melihat teman yang lainnya jadinya minder atau seperti itu atau gimana ya Bu? Mungkin harapannya si anak ini tadi bisa sempurna perfect ngoten sih. Iya. Ngoten nggih Bu. Setelah itu kira-kira pada proses pembelajaran sehari-hari itu juga bagaimana Ibu? Untuk Mbak ini ya. Mbak siapa? Oh mungkin iya. Kalau Maulida ya. Ya. Kalau untuk Maulida sendiri, kalau di kelas itu saya nilainya ya aktif karena memang dia itu ranking kelas dari mulai kelas 1 memang, dan anaknya itu memang aktif dalam segala hal, ikut kegiatan apa aja di sekolah itu aktif Bu. Dalam pembelajaran ya, kalau pembelajaran saya di kelas itu ya variatif ya Bu, cuman ya itu tadi, kalau misalnya saya bentuk kelompok itu memang yang aktif itu dia terus, kayak misalnya saya kelompokkan dia dengan yang anak-anak 5 orang atau 3 orang, pasti nanti yang presentasi ya memang Maulida terus, yang lain memang tidak tampil seperti itu. Begitu nggih Bu. Nggih. Apakah sudah pernah ini kira-kira berkomunikasi secara langsung dengan secara lebih dalam dengan Mbak Maulidia ini? Kalau bicara langsung memang sudah pernah ya. Saya pernah panggil dia ke kantor, tapi ya alasannya itu tadi Bu, bilangnya saya itu takut Bu nanti nek tiba-tiba ngeblank. Alasannya itu gitu. Lo ngeblank gimana? Kan tak tanya gitu toh. Lo ngeblank gimana? Saya itu pernah kok Bu waktu lomba di madrasah itu saya pernah mau lomba, tapi gara-gara saya mabuk perjalanan saya ngeblank semua, jadi nggak jadi lomba padahal udah sampai di tempat lomba. Nah kayaknya dari trauma itu deh Bu, dari trauma itu dia jadinya kebawa suasananya. Jadi dan dengan karakter dia yang tadi, kalau pengennya A ya memang harus A itu loh Bu yang agak sulit itu. Iya. Berarti di sini karena yang pertama tadi dia takut untuk perjalanan tadi ya, takut untuk mabuk gitu. Iya, padahal sudah saya kasih pengertian nanti kalau saya antar lomba pakai sepeda motor, tapi tetap nggak mau. Padahal itu udah latihan loh. Udah tinggal mau berangkat. Ada cara-cara lain Bu, kira-kira agar anak itu namanya mau gitu. Adakah cara lain? Caranya ya Bu.
Mungkin lebih ke ini Bu, kalau saya punya rencana ke depan itu lebih ke ini dulu ya, ke sekolahan mengadakan kayak lomba-lomba dulu, mungkin seperti itu ya. Jadi semuanya berkompetisi, karena sejauh ini memang kegiatannya memang di kelas ya, jarang ada kegiatan yang ada perlombaan di kelas kayak dalam momen 17-an, mari kita lomba pidato, puisi, atau apa-apa yang bisa menampilkan diri itu mungkin kurang, tapi itu nanti mungkin bisa saya sampaikan seperti itu ya Bu ya, supaya anak ini tuh sudah terbiasa tampil di muka umum kayak gitu. Gitu Bu. Itu Bu. Iya. Untuk apa namanya? Apakah dalam hal ini pernah dibicarakan dengan kepala sekolah atau guru dalam hal kasus ini? Sebenarnya sudah pernah bilang kalau tanya ke orang tuanya ya. Kalau konsultasi ke kepala sekolah belum, hanya ke rekan sejawat yang sesama tetangga kelas itu saya tanyakan sama yang pernah dulu mengajar, dan katanya guru tersebut ya memang anak ini memang itu Bu orangnya keras. Jadi kalau kemauannya B ya memang B, kalau A ya A. Jadi memang agak susah untuk itu ya, diapakan ya namanya Bu, agak susah ini. Nek bahasa Jawanya dielok gitu loh, dirayu, susah dirayu orangnya itu. Jadi sesuai dengan kemauannya seperti itu. Bahkan anak laki-laki itu ya itu nggak berani sama anak ini karena memang anak ini punya power di kelas. Waktu awal-awal dulu itu terlihat sekali dia itu punya power. Jadi teman-temannya laki-laki itu pada nggak berani. Tapi setelah saya coba treatment, saya coba ajak bicara secara pribadi untuk yang untuk penggunaan penguasaan yang untuk agar teman-temannya takut, itu alhamdulillah sudah kurang. Saya panggil secara pribadi, saya kasih tahu anak perempuan itu seperti ini, apalagi jadi ketua kelas itu seperti ini, itu udah mulai berubah Bu. Cuma untuk yang ininya, yang untuk berani tampilnya itu, untuk diikutkan kompetisi lomba itu loh yang belum bisa. Kalau masih acara di dalam sekolah dia mau. Tapi kalau acara ke luar dia itu enggak mau. Nek mpon bilang enggak mau ya wes. Dekret ngoten enggak mau ya enggak mau. Padahal itu bagus Bu. Baca puisinya itu ya bagus. Saya lihat pidatonya juga iya. Kalau ngafalin itu apalagi cepat sekali. Cuma ya itu tadi. Begitu ya Bu ya. Berarti ya. dia itu termasuk anak yang cerdas, pintar, kemudian ya cerdas Bu, cerdas, pintar. Ya nanti mungkin akan saya coba itu Bu, saya motivasi lagi ya. Terus nanti akan coba saya sampaikan kepada Bapak Kepala baiknya seperti apa. Saya coba akan itu konsultasi barangkali itu sama orang sini, guru sini. Halo, terdengar Putri? Bu, ini agak sinyalnya agak sedikit terputus. Ya, mungkin rencana kedepannya ya ini. Rencana kedepannya yang pertama adalah motivasi dia, menghilangkan kekhawatiran dia itu. Menghilangkan kekhawatiran dulu, terus menghilangkan kayak semacam sindrom ya, karena dia kan orangnya nek tak perhatikan itu yang tipe kalau lomba harus menang itu. Jadi itu juga salah satu hal yang tidak boleh dialami oleh murid kita ya ternyata. Nah, karena dari situ dia jadinya takut untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi nanti yang pertama ya saya motivasi dengan menghilangkan kekhawatirannya itu Bu.
Kemudian alternatif kedua ya nanti saya coba bicarakan dengan kepala sekolah untuk membantu menjembatani, memotivasi, kemudian mencari apa ini, guru di sini kan ada yang rumahnya sekitar situ. Saya akan coba tanya keseharian di rumahnya itu seperti apa dan mencoba untuk mendekati supaya kalau ada lomba-lomba dia ini tuh mau ikut lomba gitu. Itu yang belum pernah saya coba, nanti akan saya coba, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk ke ini pendekatan ke orang tua atau tanya-tanya secara langsung gitu, apakah sudah pernah? Oh, kalau orang tua pernah ya ketika apa ini komunikasi lewat HP itu pernah saya tanya-tanya ya sama jawabannya. Ya mungkin itu Bu karena pernah ikut lomba tapi dia mabuk perjalanan. Sampai sana jadinya dia lupa semua, terus takut gitu. Dan merasa mengecewakan gurunya kayak gitu. Ngaten nggih, Mbak. Bagus sekali Bu tadi ya rencananya apa namanya agar anak tersebut apa ini lebih dapat mampu untuk percaya diri gitu nggih. Nah, kira-kira Bu Iya, Umi Bu. sendiri untuk rencananya kapan ya? Ya, rencana secepatnya dalam minggu ini akan saya coba. Pertama adalah membicarakan ini kepada kepala sekolah dan guru yang dekat dengan rumahnya. Itu rencana pertama. Rencana kedua ya memang memberikan motivasi secara internal untuk menghilangkan kekhawatirannya itu, Bu. Baik Ibu, semoga nanti harapan-harapan Ibu ini dapat segera terwujud dan apa nantinya sukses untuk kedepannya nggih. Iya, Nanti amin, kita dapat amin. nggih. Dan nanti kita bisa menyambung kembali untuk bincang-bincangnya untuk hasil nantinya seperti apa gitu. Ngaten nggih Bu Ibu nggih. Ya, Terima siap kasih Bu. banyak. Terima kasih banyak. Saya menjadi tercerahkan ini siang hari ini ya. Semoga nanti saya bisa melaksanakan. Terus ketika ketemu dengan Putri lagi, saya sudah bisa mencapai harapan saya itu tadi. Seperti itu Putri. Sami-sami Bu Umi.